Baik, sekarang kita lanjut. Sifat operasi turunan yang terakhir adalah menentukan maksimum dan minimum pada turunan fungsi aljabar. Ada 3 langkah yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah kita turunkan setiap variabel, kemudian kita faktorkan, dan terakhir kita substitusikan ke nilai yang ditanyakan. Nah, kita ambil contoh misalnya Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat ditambah 2. Kita turunkan dulu Y aksen sama dengan 3-nya turun ke depan, pangkatnya berkurang 1 ya. Jadi 3 dikurang 1, 2. 6 kali 2, 12. 2 dikurang 1, 1. Turunan dari 20, 0. Nah, kemudian kita faktorkan. Kita faktorkan berarti Y sama dengan 3X kuadrat dikurang 12X ditambah 0 sama dengan 0. Tambah berapa? Yang hasilnya B min 12 kali berapa yang hasilnya 0 dikali 3 atau 0. Berarti kita coba cari angka yang sama. Kita perlu ingat lagi yang materi sebelumnya, berarti tambah berapa yang hasilnya negatif 12 kali berapa yang hasilnya 3 dikali 0. Berarti di sini min 12 ya, min 12 tambah 0 min 12. Min 12 kali 0 hasilnya tetap 0. Nah, kalau di sini ada 3, maka kita bikin 3X dikurang 12 atau 3X tambah 0. Nah, ini kita bikin sama dengan 0, maka 3X dikurang 12 sama dengan 0. 3X sama dengan 0 plus 12 pindah ruas, maka 3X sama dengan 12 dibagi 3, X sama dengan 4. Kemudian ini juga atau 3X plus 0 sama dengan 0, maka 3X dikurang 0 dikurang 0. 3X sama dengan 0, maka X sama dengan 0. 0 dibagi 3. Kemudian kita substitusikan yang nilai X, maka X sama dengan 4 ke soal awal, bukan dari faktorial. Jangan soal yang sudah difaktorkan, tapi soal yang belum difaktorkan. Maka Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 20. Maka kita masukkan nilai X-nya sama dengan 4. Berarti di sini 4 pangkat 3 kurang 6 dikali 4 ditambah 20. Kemudian kita hitung 6 pangkat 4 ya, berarti itu sama dengan 64 ya, 64. Kita pangkatnya dulu. Ini pangkat 2. Oke, 4 pangkat 2 itu 16. Berarti 6 dikali 16 ditambah 20. Nah, kemudian kita jumlahkan dulu ya. 64, 6 dikali 16 itu 96 ditambah 20. Maka jawabannya adalah 64 dikurang 36 min 32. Min 32 ditambah ditambah 20 sama dengan negatif 12. Kemudian Y X sama dengan 0, maka kita ganti X-nya sama dengan 0 atau kita substitusikan. Maka X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 20. Maka kita ganti X-nya sama dengan 0 semua. Maka 0 pangkat 3 dikurang 6 kali 0 pangkat 2 ditambah 20. Nah, di sini 0 pangkat 3, 0 dipangkatin sebanyak apapun, maka hasilnya tetap 0. 0 pangkat 0, 0, 6 kali 0, 0 ditambah 20. Maka jawabannya adalah 20. Nah, ini titiknya adalah 0, min 12. Ini 0,20. Nah, kalau ditanya maksimum, maka max-nya adalah
0,20. Tapi kalau minimumnya adalah 0,-12 karena lebih besar positif dibanding negatif. Oke, begitu materi dari maksimum dan minimum turunan. Sekarang kita masuk ke latihan soal untuk kelas 12. Semoga latihan soal ini nanti tugas berikutnya lebih gampang dan lebih mandiri mengerjakan soal. Oke, mudah-mudahan sampai sini paham. Nanti bagi teman-teman yang masih kurang paham, masih bingung, boleh tanya saya via Japri. Kita akan sharing-sharing biar kalian lebih mahir dalam belajar matematika. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal. Di sini saya punya latihan soal dari sifat pertama sampai sifat terakhir. Ya, kita mulai. Kita turunkan ya, f aksennya. Kan turun ke depan ya, 3 yang turun berarti kan 3 kali 2, 6 ya, 6 bagi 3 x pangkat 3 nya dikurang 1, 3 dikurang 1. Kita jabarin dulu ya. 4, 2 turunnya ke depan ya, x 2 dikurang 1, 7 x 1 dikurang 1. Nah, turunan dari 4 0. Maka di sini 6 bagi 3 2, x 3 kurang 1 2, 4. Maka 2 dikurang 1 1, 7 x maka 7 x pangkat 0. Nah, yang perlu kita ingat bahwa x pangkat 0 itu nilainya selalu 1 ya. Nah, makanya di sini turunan dari si 7x adalah 7 sebenarnya. Oke, kemudian kita ini jawaban nomor 1. Oke, sekarang masuk ke tipe latihan soal yang kedua. Jika saya punya kx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikali 4x tambah 1. Nah, ini kita kali silang lagi teman-teman seperti biasa. Kita kali ke sini, ini juga kita kali ke sini. Kita kalikan ya. Tapi dengan catatan pangkat harus ditambah ya kalau dia ada variabel yang ketemu variabel. Kalau tidak ketemu variabel maka tinggal kali saja. 2 kali 4 itu 8. Ini 3, di sini ada 1 maka x pangkat 4. 2x pangkat 3 dikali 1 maka positif 2x pangkat 3. Ini ada positif ya. Oke, kemudian kita kali lagi seperti biasa, min 3 dikali sama dengan min 3x kali 1. Maka di sini min 3 kali 4 min 12. X ada variabel ya, sama-sama punya x, maka tinggal tambahin pangkat, maka pangkat 3 2 tambah 1 3. Negatif kali positif negatif, min 3x kuadrat dikali 1 tetap min 3x kuadrat. Baru kita turunkan. Turunan dari 4 kali 8 32 ya, x pangkat 3. Sorry ya, kita kurang 1 aja langsung ya. Ditambah 3 kali 2 6, 3 dikurang 1 2. 12 kali 3. Ini kan 12 kali 3 berarti 36. 36 x pangkat 2. Kemudian di sini turut 2 kali 3 6x ya, maka sampai sini jawabannya. Ini 4 kali 8 32, 2 kali 3 6, 3 kali 12 36, turunan 3 kali 2 6x. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke tipe soal yang ketiga. Seperti biasa ini kita turunkan dulu, nanti nilai x-nya kita ganti ya. Maka 2x pangkat 3 berarti f aksennya sama dengan 2 kali 3 6. Pangkatnya berkurang ya teman-teman, maka 3 dikurang 1 2. Oke, 4 kali 2 8. 2 dikurang 1 1 ya. Turunan dari 10x maka tinggal 10. Nah, katanya di sini f sama dengan 2, maka kita ganti semuanya jadi 26 dikali, saya bikin dulu ya, pangkat 2 dikurang 8 dikali dikurang 10. Saya
bikin warna biar lebih paham. Maka X-nya kita ganti 2 semua teman-teman. Nah ini pangkatin dulu baru kali. Di 2 pangkat 2 4, 6 kali 4 gitu ya, dikurang 16 dikurang 10. 6 kali 4 itu 24, dikurang 16 dikurang 10, maka total jawabannya adalah min 2. Oke. Kemudian kita masuk soal yang latihan soal yang keempat. Nah ini sama seperti biasa, cuman di sini ada akar-akar. Nah ini kita kali ke sini, ini juga kita kali ke sini, ini kita kali ke sini, ini juga kita kali ke sini. Maka jawabannya adalah X dikali akar X. Maka di sini X akar X, gitu ya. X dikali positif, dengan positif X, positif X. Min 2 kali akar X, min 2 akar X. Min 2 kali positif 1, min 2. Nah ini kita bikin pangkat dulu teman-teman, kita bikin pangkat ya, dalam bentuk pangkat dulu biar ada yang kita kurang pangkatnya. Maka di sini kan X. Kalau X nilai X itu kan akar X itu kan nilainya setengah. Maka ini kita menjadi X pangkat setengah. Kalau misalnya di sini X 3 4, maka jawabannya adalah X 3-nya di atas, 1 menjadi penyebut. Nah, begitu ya. Maka di sini X setengah ditambah X. Nah, di sini juga sorry, di sini salah ya. Kita kurangkan dulu. Ada baiknya kita kurangkan dulu nih. Salah, kita kurangkan dulu. Di sini ada X, ada akar-akar ya, maka yang sama-sama akar kita jumlahkan. Ini 2 dikurang 1 berarti min X akar X ya. Di sini ada, tinggal dikurang ya. Kemudian ditambah X dikurang 2. Nah, baru kita pangkatin ya. Tadi salah, maka kita pangkatin min X dikali akar X itu berapa? Setengah, berarti X pangkat setengah ditambah, ini nggak ada ya X ya, tetap aja X dikurang 2. Kemudian kita tambah, di sini ada min X pangkat 1 dikali X setengah ditambah X dikurang 2. Nah, kita tambah, berarti pangkat ya 1 ditambah setengah, 2 kali 1 2 tambah 1 3, 3 per 2, berarti di sini min X sama dengan 3 per 2 ditambah X dikurang 2. Baru kita turunkan, maka turunannya adalah faksannya turunkan ke bawah, berarti 3 per 2 sini ada min ya, dikali min 1 X 3 per 2 itu kita kurangkan, 3 per 2 dikurang 1 ditambah turunan dari X itu 1 kan, turunan dari 2 nggak ada, maka jawabannya adalah min 3 per 2 X nya 2 dikurang 1, 2 dikali 1 2, 3 dikurang 2 1, maka 1 per 2. Nah sampai sini kita bikin maka jawabannya sampai sini saja. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-5. Fx sama dengan min 3 per 5 X pangkat akar 5. Maka ini kita kembalikan lagi teman-teman, kita ingat lagi bahwa 1A pangkat N kita ubah menjadi A pangkat min N. Maka jawabannya adalah min 3. Sorry ya, kita bikin dulu nih, kita pecahin dulu. Berarti di sini X pangkat 1 per 5, di sini ada 1. Nah, kemudian kita naikkan ke atas. Maka jawabannya adalah min 3X min 1/5. Nah, ini kita kali. Sorry, saya pindahkan ke sini. Min 3 dikali pangkat turun ke bawah. Min 1/5. Nah, X-nya kita kurang 1. Berarti min 1/5 dikurang 1. Negatif ada negatif, positif. Ini tidak bisa dicoret, maka 3 kali 1 berarti 3/5 gitu ya. X pangkat 5 kali 1 5.
min 1 dikurang ya, min 1, jadi kan 5 kali 1 5, min 1 dikurang 5, berarti kan jawabannya min. Nah, maka di sini min 6, tapi penyebutnya masih ya 5. Nah, kalau sudah begini, ingat teman-teman, kita ubah lagi ke akar, ke bentuk soal yang ditanyakan. Maka jawabannya adalah 3/5x akar dari, ini ada min ya, min 6-nya di mana? 6-nya di dalam, jadi x pangkat 6, 5-nya di luar. Maka inilah jawabannya. Jadi ya tadi langkah-langkahnya adalah ini kita pecah dulu, si 3 min 3 per si x kita bikin pangkat. Nah, kalau dipangkatin, naikin lagi ke atas, nanti baru kita turunkan sesuai aturan. Nah, sekarang kita masuk ke tipe soal yang ke-6. Nah, ini kita masuk turunan berantai. Nah, ini kita pangkatin lagi teman-teman. Maka di sini kita ubah 5 dikali 4x 4 ditambah 2x pangkat min 3. Dari mana min 3 pindah ke atas? Nah, ini kita kali ke depan, min 3 kali 5. Berarti aksennya adalah min 15. Tetap saja 4 ditambah 2x dikurang min 3 dikurang 1. Nah, kemudian ya aksennya adalah min 15, 4 ditambah 2x min 3 dikurang 1 min 4. Nah, di sini kita turunkan dulu yang dalam kurung tadi. Masih ingat yang sebelumnya? Kita turunkan. Turunan dari 4 0. Turunan dari 2x berapa? 2. Kita kali 2. Lagi ya, dari mana 2 Pak? Dari turunan si dalam kurung. Nanti coba dicek video sebelumnya ya. Ini langsung saya kasih. Maka kita tinggal kali. Maka jawabannya adalah min 5 kali 12 min 30, 4 ditambah 2x pangkat min 4. Lagi-lagi kita ubah menjadi penyebut, kita ubah bentuknya soalnya kita ubah menjadi per lagi. Maka jawabannya adalah y sama dengan 30. Maka kita ubah menjadi min 30 ya ke bawahnya. Berarti di sini min 30 per 4 ditambah 2x pangkat 4. Kita lanjut tipe soal yang ke-7. Akar dari 1 tambah 3x pangkat 2 pangkat 2 dari 3. Berarti ini kita bikin dari akar jadi pangkat ya. Sekali lagi dari akar menjadi pangkat. Maka ini 1 ditambah 3x pangkat 2. Ini kan 2 ya. Nah, ini kan 2. Berarti di sini 2 per 3. Dari mana? 3 dari si akar ini. Maka kita turunkan. Maka di sini 2 per 3 kali 1 ditambah 3x pangkat 2. Nah, 2 per 3 kita kurangi 1. Jadi pangkatnya kita kurang 1. Maka di sini 2 per 3 1 ditambah 3x kuadrat. Nah, di sini 3 kali 1 3. Kan 3. 2 dikurang 3 min 1. Min 1 mesti penyebutnya 3. Nah, kemudian 2 per 3 dalam kurung kita turunkan ya. Lagi-lagi dalam kurung kita turunkan. Maka turunan dari U aksen adalah turunan dari 1 0. Turunan dari 3x kuadrat berarti 2 kali 3 6x. Jadi masih ada 6x. Maka di sini 1 ditambah 3x kuadrat dikali 6x. Di sini ada ya, min 1/3. Kemudian kita kalikan ya, depan kali belakang aja nih. 2 per 3 dikali 6x dalam kurung 1 ditambah 3x kuadrat pangkat min 1/3. Maka jawabannya ini bisa kita coret. Yang bagi 3 2. Maka jawabannya adalah 2 kali 2x 4x dalam kurung 1 ditambah 3x kuadrat min 1/3. Karena ini dia dalam bentuk akar,
maka usahakan jawabannya juga harus dalam bentuk akar. Maka ini kan ada min ya, minnya boleh depan 4 ini ya, min 4x itu ya per, nah kita bikin jadi 1 ditambah 3x kuadrat seper 3. Nah bikin ke akar, maka jawaban hasilnya adalah min 4x. 3-nya berarti 3-nya ada di mana? Di luar ya, ini kan ada 1 ya, berarti 3 akar dari 1 ditambah 3x kuadrat. Oke, inilah hasilnya. Jadi dari akar ke pangkat kita kali ke depan, kita jumlah, kita kurangkan karena diferensial atau keturunan, nanti udah hasilnya hasilnya sudah begini, maka nanti usahakan hasilnya kembali lagi ke bentuk soal yang pertama. Oke, kita sekarang masuk ke pembagian turunan. Ini gampang ya. Y sama dengan, kita misalkan U-nya mana, berarti ini U, ini V ya. Nanti U aksennya berapa? Turunan dari 3 berapa? 3x berapa? 3. Turunan dari min 4, 0. 3 dikurang 0, 3. Turunan F aksennya berapa? 5, 5. Turunannya adalah 0. Turunan dari X itu 1. 1 tambah 0, 1. Maka kita bikin rumusnya adalah U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Maka U aksennya berapa tadi? U aksennya 3 dikali V-nya berapa di bawah? 5 ditambah X dikurang U-nya berapa? Di atas sorry ya, 3X dikurang 4. Nah, V-nya berapa? Turunan dari V itu adalah ini yang bawah ya, 1. Nah, kita bikin per, jadi 5 ditambah X kuadrat. Maka 3 kali 5 15, 3 kali X plus 3X. Ini kan 1 ya, kalau kita ini juga sama ya, 1 apapun dikalikan dengan angka tetap sama, dikurang 3X dikurang 4. Di sini 5 ditambah X pangkat 2. Nah ini kita kali dulu ke dalam ini biar si dalam proyek keluar. Berarti 15 ditambah 3x min kali 3x min 3x min kali min positif 4 min kali 3x min 3x min kali min positif 4 per x 5 ditambah x pangkat 2. Baru kita jumlahkan ya, yang sesama-sama variabel mana habis ya. 3 kurang 3 0, 15 tambah 4 19. Maka jawabannya adalah 19 per 5 ditambah x pangkat 2. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Interval naik dari 2/3 x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 16x. Yang pertama kita turunkan dulu ya teman-teman, maka kita turunkan dulu. F aksennya adalah 3 kali 2 6. 6 bagi 3 2x pangkat 3 nya dikurang 1 berarti 2. Kemudian 2 kali 2 4 x 2 dikurang 1 1. Kemudian turunan dari 16x adalah 16. Lalu kita ini bisa kita bagi ya teman-teman, kita bagi 2 semua boleh ya. Maka 2 bagi 2 tinggal x kuadrat, 4 bagi 2 tinggal 2x, 16 bagi 2 min 8. Kemudian tambah berapa yang hasilnya 2 si B ya, kali berapa yang hasilnya min 8. Coba cari kali-kali berapa. Kali-kali 8 itu kan 4 kali 2. Nah biar dia jadi positif bagaimana, maka kita ubah menjadi ada yang positif min 2 tambah 4. Benar ya, punya utang 2 bayar 4 lebih 2. Berarti ini juga sama, min 2 kali 4 negatif 8. Kalau di sini x kuadrat, maka x dikurang 2
atau X plus 4. Kalau di sini 3 maka 3X ya. Kalau di sini min 2 berarti min 2 salah satu aja pilih. Kalau di sini positif maka pilih salah satu aja positif 4. Baru kita bikin sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif ini menjadi positif 2. Atau X tambah 4 sama dengan 0, maka ini pindah menjadi negatif 4. Kalau dia naik bagaimana? Kalau dia naik tadi rumus apa? X negatif atau X kurang ya, lebih besar positif. Maka si negatifnya berapa? Negatif 4 berarti X kurang dari negatif 4 atau X lebih besar si positifnya 2. Maka inilah jawaban interval naiknya. Jadi nanti kalau tanya turun, ikutin rumus yang sebut. Turun itu bagaimana polanya? Kalau dia naik, maka bentuknya begini. Sekarang kita masuk tipe soal yang terakhir adalah koordinat titik maksimum. Ya, X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 24X ditambah 6. Masih ingat gak sebelumnya? Maka kita turunkan dulu ya. Kita turunkan dulu. Maka X pangkat 3 3X, 3 dikurang 1 2, 2 kali X, 2 kali 3 6X, 2 dikurang 1 tidak perlu ditulis lagi 1 ya. Maka ini 24X itu adalah turunannya 24. Kalau bisa bagi, kalau tidak bisa tinggal difaktorkan saja. Maka ini kita bagi 3 ya. Oke, 3 bagi 3 tinggal X kuadrat, 6 bagi 3 min 2X, 24 bagi 3 min 8. Kemudian kita jumlahkan, kita faktorkan. Tambah berapa yang hasilnya negatif 2 kali berapa yang hasilnya negatif 8. Berarti ini kalau kita kali-kali berapa yang negatif 6, 4 itu ya, berarti min berapa? Min 4 kali 8 itu min 2 sama 4. Berarti min 4 dikali 2 negatif 2, min 4 dikali 2 negatif 8. Paham gak sampai sini? Tambah berapa yang hasilnya negatif 2 kali berapa yang hasilnya 1 dikali min 8, hasilnya min 8. Kali 8 itu kan 4 kali 2. Nah, 4 kali 2 kan 8. Bisa nggak 4 kali 2 itu menghasilkan tambah jadi min? Berarti kan min 4 kali min 4 tambah 2 negatif 2. Punya utang negatif 4. Baru bayar dulu, masih punya utang 2. Nah, ini juga sama, negatif 4 dikali 2 negatif 8. Maka kalau di sini 3 tadi, kita lagi sebelumnya, maka 3X dikurang 4 atau 3X plus 2. Nah, sama dengan 0 ya, maka 3X dikurang 4 sama dengan 0, 3X sama dengan min 4, positif 4 karena negatif pindah. Maka X sama dengan 4 per 3. Ini X, ya. Ini X, ini X, ini X, maka jawabannya adalah positif 4. Di sini juga salah ya, maaf, lain 3, di sini ada X, maka X tambah 2 sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 dikurang 2, X sama dengan min 2. Lagi ya, di sini saya kira ada 3 karena udah dibagi, jadi X di sini X, di sini juga X. Maka X dikurang 4 sama dengan 0, X sama dengan positif 4. Maka saya tulis lagi ya, X sama dengan 4, X sama dengan negatif 2. Maka kita cari maksimumnya. Kita masukkan ke sini yang X sama dengan 4 dulu. Maka kita substitusikan X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 24X ditambah 6. Kita substitusikan nilai X nya 4 ke setiap X. Berarti 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2, 24 kali 4 ditambah 6. Oke, 4 pangkat 3 itu 64 ya. Di 64
pangkatin dulu baru kali ya. 3-nya diamin dulu, 4 pangkat 2 tuh 16. Oke, 24 kali 4 itu 24 kali 4 itu 96. Dikurang 96 ditambah 6. Kita sempurnakan dulu, berarti 64 dikurang 16 kali 3 itu 48 ya. Dikurang 96 ditambah 6. 64 dikurang 48 min 90, maka hasil akhirnya adalah negatif 74. Oke, sekarang kita X sama dengan min 2. Kita substitusikan semuanya nilainya menjadi min 2. Maka X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 dikurang 24X ditambah 6. Kemudian kita substitusikan nilai X-nya jadi min 2. Min 2 pangkat 3 kurang 3 dikali min 2 pangkat 2 dikurang 24 dikali min 2 ditambah 6. Lalu min 2 kali min 2 kali min 2 ya, berarti min 8 ya, dikurang 3 negatif 2 dikali negatif 2 positif 4. Kemudian negatif kali negatif positif 24 dikali 2 48 ditambah 6. Kemudian ini kita min 8 12 ya kan, 3 kali 4 12 ditambah 48 ditambah, nah maka hasil akhirnya adalah positif 34. Maka maksimumnya adalah ini, maksimumnya adalah 34 dan ini adalah minimum. Jadi kalau kita mencari maksimum adalah tadi kita turunkan dulu, kita faktorkan dulu. Ketika kita sudah menemukan X1 dan X2 nya, baru kita substitusikan ke soal yang ditanyakan. Jangan soal yang setelah difaktorkan ya, salah. Baiklah, sekian dari saya hari ini pembelajaran turunan fungsi kelas 12 dari materi operasi turunan fungsi aljabar dan bentuk-bentuk soal. Mohon maaf jika ada kesalahan dari segi berhitungnya, mungkin masih kurang fokus. Jadi nanti jika teman-teman ada yang ingin menanyakan sesuatu yang kurang paham, silakan komen di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa untuk kelas 12 ini ditonton, ditulis nama, kelas, dan tulis siap belajar matematika di bawah kolom komentar. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar YouTube channel ini dapat berkembang lebih baik. Terima kasih, selamat siang semuanya.